Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabulah. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu, adik-adik jamaah kajian Masjid An-Nur dan pemirsa dimanapun berada yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia. Di antara nikmat yang sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita, yaitu diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hujan kepada kita. Kita memohon agar hujan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan adalah hujan yang memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Allahumma shayyiban nafi'an. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat populer, yaitu kitab Hadis Arba'in Nawawiyah. Dan sekarang kita sampai hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23. Saya baca teks hadisnya. An Abi Malikin Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah bagian dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ard, dan ucapan subhanallah walhamdulillah, dua ucapan tersebut atau salah satu dari ucapan tersebut dapat memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah adalah bukti. Wassabru diyaun, dan sabar adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, dan Al-Qur'an adalah hujjah bagimu, penolong bagimu, au alaika, atau bumerang bagimu. Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Setiap manusia itu, ya, mereka menjual dirinya. Ada di antara mereka yang memasukkan dirinya ke dalam neraka, ada yang membebaskan dirinya dari neraka.
rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Ya, hadis ini adalah hadis yang mulia, di mana di dalam hadis ini ya Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita berbagai macam ibadah yang banyak. Dan Rasulullah SAW yang memotivasi kita agar kita bisa mengamalkan ibadah-ibadah yang agung yang Rasulullah tunjukkan di dalam hadis tersebut. Rasulullah menunjukkan tentang bersuci, tentang zikir, ucapan alhamdulillah, ucapan subhanallah. Kemudian Rasulullah menunjukkan kepada kita tentang sholat, tentang sedekah, tentang sabar, tentang Al-Quran, dan yang lainnya. Kemudian beliau memotivasi kita agar kita mengamalkan ibadah-ibadah tersebut, karena beliau menunjukkan bahwasannya semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, ya akan ditimbang, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, sebelum kita mengambil faidah atau menjelaskan maksud dari hadis tersebut, seperti biasa kita sedikit menyampaikan tentang sahabat yang merawikan hadis. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat yang mungkin jarang kita dengar, yaitu sahabat Abu Malik. Kunyahnya adalah Abu Malik. Namanya adalah Al-Haris bin Asim. Pernah mendengar Pak sebelumnya? Belum pernah mendengar. Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari. Ya, beliau dinisbatkan, disandarkan namanya kepada Ash'ari, Al-Ash'ari. Ini adalah nisbah. Nisbah itu disandarkan kepada apapun, bisa disandarkan kepada keluarga, kepada daerah asal, suku atau yang lainnya. Misalnya ada Al-Arabi, Al-Andunisi, itu nisbah. Sukoharjo misalnya, atau Gayam misalnya Al-Gayami misalnya, atau yang lain itu adalah nisbah. Dan beliau dinisbahkan dengan Al-Ash'ari. Al-Ash'ari yaitu adalah nisbah nama dari suku Bani Ash'ar. Dahulu ya, pada masa Rasulullah itu ada kerajaan Himyar, ya, yang sekarang ini yaitu negara Yaman. Jadi beliau dari Yaman. Dulu di Yaman ada kabilah yang namanya adalah Bani Ash'ar. Dan beliau Abu Malik Al-Haris ini dari kabilah Bani Ash'ar. Dahulu kabilah Bani Ash'ar dari Yaman itu rombongan banyak orang datang ke Madinah menemui Rasulullah SAW. Diriwayatkan mereka naik kapal. Ya, kemudian menemui Rasulullah, didakwai oleh Rasulullah. Maka mereka rombongan dari Bani Ash'ar tersebut masuk Islam. Masuk Islam diantaranya adalah sahabat Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari. Kemudian setelah masuk Islam, ya, beliau banyak bersama Rasulullah. Beliau mengikuti peperangan bersama Rasulullah, ya. Kemudian beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah, yaitu sekitar 27 hadis saja. Jadi 27 hadis, tidak banyak. Ya. Beliau wafat ya ketika ada wabah penyakit taun, ketika pada masa kekhalifahan Umar ibnul Khattab pada tahun 18 Hijriyah radhiyallahu anhu. Itu sedikit biografi tentang sahabat Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci adalah bagian dari keimanan. Ya, bersuci adalah bagian dari keimanan. Di situ ya at-tuhur,
Toknya itu dengan dhammah, at-tuhur. Nanti ada dengan fathah, at-tahur. Ya, kalau at-tahur itu adalah alat untuk bersuci. Air, media yang digunakan untuk bersuci. Itu namanya tahur. Tapi kalau pekerjaan aktivitas bersuci, berwudu atau mandi atau yang lainnya, itu dinamakan dengan at-tuhur. Ya, at-tuhur. Sama halnya dengan wudu dan wadu. Ya, wudu dengan wadu. Kalau wudu dengan dhammah wawu, maka aktivitas berwudu, pekerjaan berwudu. Tapi kalau al-wadu itu adalah air yang digunakan untuk berwudu. Jadi bacanya adalah at-tuhur, bersuci. Bersuci syatrul iman. Bersuci ini adalah sebagian atau setengah dari keimanan. Apa maksudnya? Ya, maksudnya di sini para ulama berbeda pendapat. Di sana ada dua penafsiran dari kalangan para ulama. Penafsiran yang pertama, at-tuhur syatrul iman, ini maksudnya yaitu at-tuhur di sini karena tuhur, bersuci adalah bagian dari keimanan. Yang mereka menafsirkan bahwasanya at-tuhur itu maksudnya adalah mensucikan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi menjauhi segala perbuatan yang buruk, menjauhi kemaksiatan, menjauhi kesyirikan, ya. Ini at-tuhur. Jadi menjauhi kesyirikan, menjauhi kemaksiatan adalah bagian dari keimanan. Kita tahu keimanan itu ada dua. Iman, keimanan yaitu menjalankan ketaatan, dan yang kedua adalah menjauhi larangan. Di wujud dari keimanan itu bisa menjalankan ketaatan, bisa meninggalkan larangan. Jadi ibadah itu bisa al-fi'lu, bisa at-tarku. Ibadah itu bisa melakukan sesuatu, bisa juga meninggalkan sesuatu. Melakukan sesuatu, misalnya sholat, membaca Al-Quran, itu melakukan sesuatu, melakukan perintah Allah, itu ibadah. Tapi ibadah, keimanan tidak hanya melakukan sesuatu, tapi meninggalkan sesuatu pun termasuk ibadah. Meninggalkan sesuatu. Dia tidak dia tidak berkata yang jorok, tidak berkata dusta, ya itu termasuk ibadah. Oleh karena Rasulullah mengatakan, ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Maka berkata yang baik itu ibadah, diam juga ibadah. Jadi kalau kita diam, ya diam. Tapi kita niatkan diamnya kita itu meninggalkan, ya, larangan-larangan. Maka itu termasuk ibadah. Maka dari sini at-tahur yaitu meninggalkan, mensucikan diri dari perbuatan kemaksiatan. Itu termasuk dari setengah keimanan. Karena meninggalkan kemaksiatan. Setengah keimanan yang lainnya melaksanakan ketaatan. Ini penafsiran yang pertama. Kemudian penafsiran yang kedua, dan ini penafsiran yang lebih tepat, penafsiran yang kedua, penafsiran dari, ya, kebanyakan para ulama, maksudnya at-tuhuru satrul iman itu yaitu tuhur, bersuci, benar, suci secara hakiki. Bersuci itu adalah bagian dari keimanan. Bersuci ini bukan meninggalkan kemaksiatan, bukan seperti yang ditafsirkan oleh pendapat yang pertama, bukan. Bersuci ini bersuci. Dan bersuci itu, ya, ada 3 macam. Bersuci itu bisa dengan wudu, itu bersuci dari hadas kecil, atau dengan mandi, bersuci dari hadas besar. Kemudian yang ketiga ini pengganti, ya, wudu dan mandi, yaitu tayammum. Tayammum ini termasuk bersuci. Nah, bersuci adalah bagian dari iman. Dan para ulama menjelaskan iman yang dimaksud itu adalah sholat. Jadi penafsiran yang tepat, ya, at-tuhuru satrul iman itu artinya adalah bersuci itu adalah setengah bagian dari sholat. Jadi iman itu di situ maksudnya adalah sholat. Ya.
Ya, iman adalah ya salat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan keimanan kalian, imanakum. Iman di situ adalah salat. Ya, para ulama menafsirkan iman di situ salat. Artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Ayat itu kenapa ashabun nuzulnya? Karena para sahabat, ya, para sahabat itu ya mereka bertanya. Karena Allah perintahkan para Rasulullah dan para sahabat untuk sholat menghadap ke Ka'bah. Padahal sebelumnya Rasulullah dan para sahabat itu sholat menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Nah, setelah Allah perintahkan sholat menghadap ke Ka'bah, maka para sahabat bertanya, ya dulu kita sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu bagaimana sholat kita? Maka Allah mengatakan Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian, sholat yang dahulu menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi awal mula ya sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika Rasulullah di Makkah, sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi menghadapnya ke Baitul Maqdis itu sekalian menghadap ke Ka'bah. Karena ya Rasulullah itu berada di ini Ka'bah, ini Madinah, kemudian Baitul Maqdis. Rasulullah itu ada di selatan Ka'bah. Jadi kalau sholat Rasulullah itu menghadap ke Ka'bah, tapi sekalian menghadap ke Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis di sana ya di sebelah utara dan Mekkah juga di sebelah utara. Jadi menghadap ke Ka'bah dan sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi setelah hijrah ke Madinah, Madinah itu posisinya ada di antara Ka'bah, Mekkah dengan Baitul Maqdis. Berarti kalau sholat di Madinah menghadap Baitul Maqdis, berarti otomatis membelakangi Ka'bah. Dan Rasulullah sholat membelakangi Ka'bah itu kurang lebih selama 16 bulan setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, cukup lama. Dan Allah itu mengetahui Rasulullah itu tidak berkenan sholat menghadap ke Baitul Maqdis, lebih condong, lebih suka menghadap ke Ka'bah. Tapi selama 16 bulan baru Allah perintahkan untuk sholat menghadap ke Ka'bah. Perintah itu turun ketika Rasulullah dan para sahabat itu sedang sholat duhur. Kemudian turun wahyu, baru 2 rakaat sholat duhur, turun wahyu, ya Allah perintahkan untuk sholat menghadap ke Ka'bah. Makanya sholat duhurnya Rasulullah 4 rakaat, 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat sisanya menghadap ke Ka'bah. Oleh karena masjid yang dipakai sholat itu oleh Rasulullah dinamakan dengan masjid ya kiblataini, masjid 2 kiblat. Karena satu kali sholat Rasulullah menghadap ke 2 kiblat sekaligus. Ya. Jadi di sini ya ingin kita sampaikan bahwasanya iman yang dimaksud di sini iman itu adalah sholat. Ya, iman itu adalah ya sholat. Jadi at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah setengah dari sholat. Ya, dan itu memang ya benar. Karena kita tahu bahwa saya bersuci adalah syarat sahnya sholat. Sholat tidak akan diterima tanpa bersuci. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tahurin. Sholat tidak akan diterima tanpa bersuci. Sholat tidak akan diterima tanpa bersuci. Jadi ini pendapat yang benar, ya, penafsiran yang benar bahwasanya at-tuhuru syatrul iman ya adalah bersuci bagian dari sholat. Karena di sana juga ada hadis yang lain. Rasulullah bersabda, al-wudu syatrul iman. Wudu bukan lagi tuhur, tapi wudu adalah setengah atau bagian dari iman. Iman di situ adalah sholat. Ya. Kemudian ya, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan bersuci.
Keutamaan bersuci. Bahwasanya bersuci itu adalah bagian dari sholat, plus bagian memang dari keimanan. Karena Rasulullah mengatakan, la yuhafidhu 'alal wudu illal mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Artinya seorang mukmin itu dia terlalu terjaga wudunya. Ya. Kalau dia batal, walaupun nggak mau sholat, dia berwudu. Dan wudu itu adalah ibadah mustaqillah, ibadah tersendiri. Itu bukan ibadah dengan sholat, bukan, berbeda. Wudu ibadah sendiri, sholat ibadah sendiri. Oleh karenanya pertanyaannya Pak Bu, kalau wudu apakah harus sholat? Enggak. Wudu ya nggak harus sholat, walaupun memang dianjurkan, disunahkan kalau habis wudu sholat. Tapi nggak mesti, karena wudu itu ibadah tersendiri, punya keutamaan sendiri. Apa di antara keutamaan berwudu? Ya, orang yang berwudu kemudian dia memperbagus wudunya, ya, maka ya wudunya tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya, akan menghapuskan dosa-dosanya. Bahkan disebutkan ya di dalam riwayat, ya, dosa-dosa itu akan berjatuhan, akan dihapuskan bersamaan dengan tetesan air wudu. Oleh karenanya Pak Bu rahimani Allah, anggota wudu yang wajib untuk dibasuh yaitu tangan, ya, kaki, kepala, ya, termasuk diantaranya adalah wajah. Kenapa? Karena itu adalah anggota-anggota tubuh yang paling sering melakukan perbuatan dosa. Wajah, ya, di situ ada telinga, di situ ada mata, di situ ada lisan, tangan, kaki. Itu anggota wudu yang harus dibasuh. Ya, hikmahnya agar dosa-dosa yang dilakukan ya oleh anggota tubuh tersebut yaitu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini keutamaan wudu. Ya. Oleh karenanya ketika orang berwudu maka harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama harus ikhlas, niat. Wudu itu bukan aktivitas rutinitas saja, bukan. Kalau mau sholat berarti harus wudu. Itu rutinitas biasa, bukan. Wudu itu adalah ibadah. Jadi harus dihadirkan niat. Yang kedua, ya karena wudu adalah ibadah, maka wudu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Rasulullah mengatakan man tawaddaa nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Maka berwudu tidak asal-asalan karena dia ibadah. Ya. Kecuali kalau kita mau nyuci atau apa itu aktivitas di luar ibadah, terserah saja. Tapi wudu adalah ibadah. Ya, maka harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Maka ini ya isyarat agar kita ini belajar bagaimana tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat yang pertama, at-tuhuru syatrul iman. Kalimat berikutnya apa Pak Bu? Walhamdulillahi tamlaul mizan. Alhamdulillah. Ya, ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Maksudnya apa? Maksudnya ya kalimat alhamdulillah ya pahalanya itu akan memenuhi timbangan nanti pada hari kiamat. Ya. Sekarang ya pertanyaannya ya bagaimana caranya kok kalimat itu kan alhamdulillah itu kan ucapan kalimat. Bagaimana cara menimbangnya? Ya, bagaimana bisa ditimbang? Maka kita jawab bahwasanya ya para ulama menjelaskan Allah nanti pada hari kiamat itu akan mewujudkan ibadah-ibadah yang kita kerjakan, entah itu ibadah-ibadah fisik atau ibadah-ibadah ucapan, nanti pada hari kiamat itu akan diwujudkan dengan sesuatu. Ya, diwujudkan dengan sesuatu. Kemudian sesuatu tersebut akan ditimbang nanti di timbangan nanti pada hari kiamat. Ya. Contohnya diantaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalimatani
khafifatani 'alal lisani. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan, mudah diucapkan. Tsaqilatani fil mizan. Sangat berat timbangannya di mizan, di timbangan nanti pada hari kiamat. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Mudah enggak, Pak? Mudah. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu dua kalimat ringan di lisan, tapi ternyata ya bobotnya nanti pada hari kiamat di timbangan itu sangat berat. Jadi kalimat tersebut ya nanti akan diwujudkan oleh Allah seperti ya sesuatu, benda, barang. Kemudian akan ditaruh di timbangan. Ya. Kemudian juga Rasulullah bersabda, "Ma syai'un yudha'u fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya nanti pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Ini akhlak yang mulia bagaimana nimbangnya? Ya, tapi ternyata ya nanti akan diwujudkan oleh Allah dengan ya sesuatu kemudian akan diletakkan di timbangan. Ya, karena Rasulullah mengatakan tidaklah diletakkan di timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Jadi semuanya akan ditimbang. Semuanya akan diletakkan di dalam timbangan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ucapan alhamdulillah sering enggak Pak kita mengucapkan alhamdulillah? Ya, sering. Sehari berapa kali? Ya, enggak terhitung mungkin ya. Kita baca surat Al-Fatihah di situ ada alhamdulillah ya. Kemudian kita bersin alhamdulillah. Ya dikit-dikit ya, kita mendapatkan nikmat alhamdulillah. Ya. Sering kita mengucapkan. Sekarang pertanyaannya, kita sadar enggak? Kita tahu enggak bahwasanya ternyata ucapan alhamdulillah itu ya pahalanya memenuhi timbangan nanti pada hari kiamat. Sebelumnya sudah tahu Pak? Sudah sadar atau belum? Ya. Mungkin kita belum tahu, tapi ternyata ucapan tersebut pahalanya itu menunjukkan besarnya dan banyaknya pahala mengucapkan alhamdulillah sampai memenuhi timbangan nanti pada hari kiamat. Kita tahu timbangan nanti pada hari kiamat itu ada dua apa Pak? Nah, kalau timbangan itu ada dua apa? Neraca ya Pak? Ya, ada dua ya untuk naruh barang itu. Nah, satu ibadah kalimat mengucapkan alhamdulillah itu ya itu sudah sangat besar pahalanya. Ya seakan-akan memenuhi timbangan. Bahkan di kalimat berikutnya kata Rasulullah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Itu kalau pahalanya diwujudkan benda atau barang, maka akan memenuhi antara langit dan bumi. Jadi besarnya itu dari bumi sampai ke langit. Besar atau tidak itu? Besar. Padahal hanya ucapan alhamdulillah. Tapi ucapan tersebut akan benar-benar memberikan pahala yang besar ya kalau kita benar-benar mengetahui makna dari kalimat tersebut, bukan hanya ucapan lisan, tapi juga harus dibarengi dengan ya hati. Harus dibarengi dengan hati karena itu adalah ucapan dzikir. Ya, dan dzikir itu ada 3, Pak. Dzikir dengan lisan, ini derajat dzikir yang paling rendah itu dengan lisan. Sudah bagus, sudah mendapatkan pahala. Dan ini mungkin kebanyakan ya kita dikit-dikit dzikir alhamdulillah ya. Habis sholat dzikir, ya itu otomatis astagfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak dan seterusnya. Tapi hanya di lisan. Tapi itu sudah baik. Sudah mendapatkan pahala, tapi itu derajat yang paling rendah. Yang kedua lebih baik yaitu dzikir dengan hati. Dengan hati. Lisannya mungkin diam, tapi hatinya berzikir, mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, mengingat keagungan Allah, mengingat kesempurnaan Allah, mengingat banyaknya nikmat Allah. Ini berzikir dengan hati. Dan itu lebih baik daripada yang pertama. Dan yang ketiga yang paling baik yaitu berzikir dengan lisan dan hati sekalian. Lisannya mengucapkan kalimat zikir, kemudian hatinya juga ya meresapi kata zikirnya tersebut. Nah, agar kita mendapatkan pahala yang besar dari zikir yang kita ucapkan termasuk alhamdulillah, ya maka kita juga harus hadirkan hati ketika berzikir. Alhamdulillah itu, Pak. Ya, kita harus tahu alhamdulillah. Apa sih makna dari alhamdulillah?
Ya, alhamdulillah itu adalah pujian. Oleh karena arti dari alhamdulillah itu apa, Pak? Segala puji bagi Allah. Tapi ingat, di dalam bahasa Arab pujian itu banyak sekali. Di sana ada al-madhu, as-sana'u, asyukru, alhamdu. Itu semua artinya adalah pujian. Semua artinya adalah pujian. Tapi yang membedakan alhamdu itu sangat agung, itu paling agung. Yaitu pujian ya yang disertai dengan pengagungan dan rasa cinta terhadap yang kita puji. Jadi kalau alhamdu kita memuji sekaligus disertai dengan pengagungan, kita mengagungkan dan kita mencintai. Terkadang orang muji tapi nggak ada rasa pengagungan terhadap yang kita puji, atau nggak ada rasa cinta kepada yang kita, ya masya Allah kamu bagus ya gini-gini, tapi nggak ada rasa senang dengan yang kita puji, orang yang kita puji. Atau mungkin memuji tapi nggak ada rasa pengagungan kita terhadap orang yang kita puji. Itu bukan alhamdu. Alhamdu itu memuji dengan mengagungkan. Ya, kita mengagungkan yang kita puji yaitu Allah. Ya. Kemudian disertai dengan mahabbah, dengan rasa cinta. Ya. Dengan rasa cinta. Ya. Dan alhamdu pujian ini pujian untuk Allah dari dua sisi. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita memuji Allah. Memuji Allah dalam hal apa? Tentunya kalau memuji ada sesuatu yang kita puji. Kita memuji orang, masya Allah kamu baik. Ada baik dalam hal apa? Objek apa yang kita puji? Ya ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka di sana ada dua sisi yang kita puji dari Allah. Yang pertama yaitu kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji dari kesempurnaan ya semua sifat Allah. Semua apa yang dilakukan oleh Allah itu kita puji akan kesempurnaannya. Semua yang dilakukan Allah itu baik. Semua yang ditakdirkan Allah itu baik. Ya. Kemudian yang kedua, memuji atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Oleh karena alhamdulillah ini biasa kita ucapkan ketika kita mendapatkan nikmat. Karena memang alhamdulillah itu memuji nikmat Allah. Tapi ingat, tidak hanya memuji nikmat Allah, tapi juga memuji kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, Pak Bu? Ya. Maka ini yang membedakan dengan syukur, bersyukur. Ya, bersyukur itu memuji Allah. Tapi bersyukur itu memuji dari satu sisi saja, yaitu memuji Allah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu syukur. Jadi kalau bersyukur itu levelnya itu lebih rendah daripada memuji alhamdu. Kalau bersyukur itu memuji Allah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau alhamdu itu memuji Allah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sekaligus memuji sifat Allah. Oleh karenanya Pak Bu rahimani Allah, Rasulullah itu selalu mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah dalam segala keadaan. Ibunda Aisyah mengatakan, Ibunda Aisyah mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu, ketika Rasulullah itu mendapatkan sesuatu yang membuat dia senang, mendapatkan nikmat, maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah, Pak? Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena dengan nikmatnya sempurna kebaikan-kebaikan. Kemudian kata Ibunda Aisyah, wa idza ra'a ma yakrahu, kalau beliau mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan dia, dapat musibah, dapat musibah, dapat sesuatu yang tidak menyenangkan dia, apa yang dikatakan? Alhamdulillah ala kulli hal. Tetap memuji. Ini berbeda dengan syukur. Kalau syukur dia tidak bersyukur, karena bersyukur itu memuji nikmat. Tapi ini nggak mendapatkan nikmat, tapi justru mendapatkan musibah. Tapi Rasulullah mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Karena di situ memuji, mungkin tidak memuji nikmat karena tidak mendapatkan nikmat,
tapi memuji sifat-sifat Allah. Allah menetapkan musibah ini karena kesempurnaan nikmat Allah, karena kesempurnaan sifat Allah. Semua yang Allah takdirkan itu pasti baik. Jadi memuji dari sisi sifat Allah, ketetapan Allah, takdir Allah itu semuanya baik. Ini alhamdulillah. Oleh karenanya Pak Bu rahimani Allah, alhamdulillah itu pujian yang paling tinggi. Oleh karena di dalam banyak Al-Quran, Allah banyak memuji dirinya sendiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dalam surat Al-Fatihah. Dalam surat yang lain, dalam surat Al-Kahfi diawali dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Dan seterusnya, alhamdulillah yang segala puji bagi Allah. Kemudian memuji sifatnya, bukan memuji nikmatnya, tapi memuji sifatnya yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Quran. Di awal surat Sabah Allah berfirman, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala puji bagi Allah, ya, pemilik apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu nggak ada nikmat di situ, tapi di situ memuji kebesaran Allah, memuji sifat Allah, Maha Pemilik yang memiliki semua apa yang ada di langit dan bumi. Awal surat Al-An'am Allah berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Itu memuji ya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekarang kita mengetahui ya makna maksud dari ya ucapan alhamdulillah. Oleh karena alhamdulillah itu ya pahalanya sangat besar. Ya, karena memuji Allah dengan penuh pengagungan dan penuh rasa cinta. Oleh karena pahalanya memenuhi timbangan. Bahkan memenuhi ya langit dan bumi. Kemudian masih kalimat alhamdulillah tamlaul mizan. Ini ada banyak kalimat, tapi insya Allah nggak kita selesaikan semuanya pada saat ini. Ya mungkin nanti ada pertemuan berikutnya untuk melanjutkan hadis yang ini. Jadi jangan kira wah ini baru satu kalimat dua kalimat aja lama sekali, padahal masih ada sholatu nurun, shodaqatu burhanun dan yang lainnya. Nah kita ya nggak habiskan semuanya insya Allah. Ya ini kalau dihabiskan semuanya nanti sampai tengah malam. Masih dalam kalimat alhamdulillah tamlaul mizan. Segala puji bagi Allah. Ya, ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan, timbangan. Maka hadis ini ya dalil yang menunjukkan nanti pada hari kiamat itu ada mizan, ada timbangan. Ini salah satu keimanan yang harus kita imani, keimanan yang berkaitan dengan ya hari kiamat. Jadi antaranya kita harus beriman bahwasanya nanti akan ada timbangan untuk menimbang amal manusia. Dan ini diingkari oleh sebagian orang, bahkan yang menisbatkan dirinya sebagai seorang muslim, mengingkari adanya timbangan. Mereka mengatakan di antaranya adalah Mu'tazilah, maksudnya timbangan di situ bukan timbangan nyata, timbangan bukan. Mereka mengatakan timbangan itu maksudnya adalah keadilan. Nanti ya di penghisapan di akhirat itu penuh dengan keadilan, tapi timbangannya nggak ada. Tapi ahlu sunnah wal jamaah ya meyakini, mengimani, dan ini adalah keyakinan yang benar yang harus kita imani. Nanti pada hari kiamat ada timbangan. Dan Rasulullah menggambarkan timbangannya itu ada dua, apa Pak namanya itu? Apa? Ya dua. Ya pokoknya ada dua untuk tempat menaruh itu loh. Ada dua itu. Ya, ada dua. Ya. Hanya saja ya. Dan dalil tentang mizan ini banyak sekali. Dalam surat Al-Qari'ah ya kita membaca wa may ya'mal mithqal Pak? Dalam surat Al-Qari'ah itu apa? Barang siapa yang berat timbangannya itu loh. Apa? Al-Qari'ah yang yakunu nasaqal faras mawuz. Apa itu? Wa man saqulat mawazinuhu
Dalam surat yang lain Al-Mu'minun Allah berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang berat timbangannya, di situ ada timbangan mizan, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Dan orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka dia adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Jadi timbangan ada. Ya. Apa hikmah adanya timbangan? Toh juga tanpa timbangan Allah tahu nggak? Ini hamba ini banyak melakukan ketaatan daripada kejelekan. Tanpa timbangan Allah tahu atau tidak, Pak? Tahu. Tapi tetap saja Allah ya adakan timbangan. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya itu menunjukkan keadilan Allah. Biar hamba itu tahu, benar-benar tahu. Kalau penjual misalnya menakar ini sekilo cuma dikira-kira saja, kadang orang nggak percaya. Tapi kalau sudah ada timbangan, timbangannya sudah ada, ya orang akan percaya. Ya. Dan nanti yaitu Allah ingin menunjukkan keadilan. Nih loh timbangan nih, catatan perbuatan kebaikan ditimbang taruh di sini, catatan keburukan di sini. Nanti bisa lihat sendiri mana yang lebih berat. Jadi dengan kepalanya sendiri dia tahu. Dengan mata kepalanya sendiri. Ini untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya Allah berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a." Dan akan diletakkan timbangan keadilan. Nanti pada hari kiamat tidak ada satupun orang yang dizolimi. Ya. Wa in kana mithqala habbah min khardalin ataina biha. Satu biji sawi ya, amalan yang dia kerjakan akan diletakkan di situ. Semuanya akan diletakkan dan semuanya akan ditimbang. Hanya saja Pak Bu, para ulama berbeda pendapat. Ya, para ulama Ahlussunnah mengimani akan adanya timbangan. Hanya saja mereka berbeda pendapat apa yang ditimbang, apa yang ditaruh di timbangan tersebut. Ada 3 hadis yang menunjukkan ya seakan-akan ini berbeda. Makanya ada 3 pendapat. Yang pertama yang ditimbang adalah amalannya. Amalannya yang ditimbang. Yang kedua bukan amalannya. Mereka berpendapat yang ditimbang itu adalah orangnya. Orangnya. Kemudian yang ketiga yang ditimbang adalah buku catatan amalannya. Buku catatan amalan kebaikan, buku catatan amalan keburukan. Jadi yang ditimbang apa Pak Bu? Ya. Apa ya? Ini ada 3 pendapat dari kalangan para ulama. Yang pertama adalah amalannya. Pendapat yang pertama adalah amalannya. Dalilnya mana? Dalilnya hadis ini. Rasulullah mengatakan, "Walhamdulillahi tamla'ul mizan." Ucapan alhamdulillah berarti yang ditimbang adalah amalannya. Ya, ucapan alhamdulillah itu tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Berarti yang ditimbang adalah amalannya. Sholatnya ditaruh di situ, zikirnya ditaruh di situ, sedekahnya ditaruh di situ. Nanti yang keburukan mungkin di situ, ya mungkin dia berdusta taruh di situ seterusnya. Jadi amalannya. Pendapat yang kedua, yang ditimbang ya bukan amalannya, tapi orangnya. Orangnya. Amilnya yang melakukan amalan tersebut. Ya mereka juga memiliki dalil yang kuat. Dalilnya diantaranya yaitu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud, itu sahabat yang terkenal kakinya, betisnya sangat kecil. Ya sehingga beliau itu selalu nutupin karena malu. Dan pernah suatu ketika istilahnya ada ledekan begitu ketika tersingkap, betisnya sangat kecil sekali. Ya sehingga membuat bahasanya ya agak malu begitu. Orang-orang agak heran dengan betis yang kecil tersebut. Ternyata Rasulullah mengatakan lahuma, sungguh kedua betis itu ya afqal fil mizani min jabali Uhud. Betisnya itu kalau diletakkan di timbangan pada hari kiamat itu lebih berat daripada gunung Uhud. Padahal disebutkan gunung Uhud itu karena gunung itu yang paling besar pada zaman Rasulullah yang diketahui oleh Rasulullah. Lebih berat, asqalu fil mizan min jabali Uhud. Berarti yang ditimbang apa? Ya orangnya, ya betisnya itu. Kalau ditimbang, berarti yang ditimbang adalah orangnya. Ya,
orang akan ditimbang. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang ditimbang adalah buku catatan amalannya. Kita tahu semua yang kita kerjakan dari kebaikan akan dicatat, keburukan akan dicatat. Itu akan ditaruh. Ini catatan amalan keburukan, catatan amal ya kebaikan. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis yang mungkin pernah kita dengar, yaitu hadis bitokoh. Hadis yang atau kartu satu catatan. Yaitu Allah menyelamatkan satu orang dari umat ini. Ya, ketika itu di hadapan semua manusia, Allah panggil orang tersebut. Ya, ternyata dikeluarkan buku catatan keburukannya ada 99 buku catatan penuh. 99 buku catatan keburukan semuanya. Kemudian ditanya oleh Allah, apakah atun kiru hadihi? Apakah kamu mengingkari catatan-catatan ini? Tidak ya Rob, saya nggak mengingkari. Iya, itu saya kerjakan. Kemudian ya, apakah kamu punya kebaikan, catatan kebaikan, punya amalan kebaikan? Dia mengatakan la ya Rob, nggak punya wahai Rob. Kemudian Allah mengatakan, ya kamu ya tidak akan dizolimi hari ini. Kamu tidak akan dizolimi hari ini. Kamu ya punya satu catatan kebaikan. Maka dikeluarkan satu buku catatan. Isinya hanya satu. Apa isinya? Ya, syahadat. Isinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat isinya. Tauhid. Ya. Dan tauhidnya itu ternyata tidak terhapus. Tidak terhapus karena dosa. Berarti orang tersebut tidak memiliki dosa yang menghapuskan tauhidnya. Artinya tidak ada dari 99 catatan dosa itu, tidak ada dosa kesyirikan. Buktinya bahwasanya tauhidnya masih terjaga. Jadi ada kebaikan, satu kebaikan yaitu tauhid. Kemudian satu buku catatan tauhid tersebut ditaruh di timbangan yang satu. Kemudian kata pemuda tersebut, ya, mahadihi apa fungsi satu buku catatan daripada 99 ini? Toh juga nggak ada apa-apanya. Ini lebih berat, 99 buku catatan. Kata Allah, kamu nggak akan didolimi, kita timbang. Maka satu buku catatan tauhid itu ditaruh satu timbangan, 99 buku kemaksiatan ditaruh timbangan yang lainnya, dan ternyata yang lebih berat adalah satu ya bitokoh tadi, buku catatan yang isinya adalah tauhid. Ya. Maka di sini menunjukkan keutamaan tauhid akan menghapuskan atau mengalahkan segala dosa selama tidak ada dosa kesyirikan. Ya. Dan ini menunjukkan ya, di dalam pembahasan kita menunjukkan yang ditimbang adalah apanya? Buku catatan. Buku catatannya akan ditimbang. Ini wallahu a'lam mana yang benar, karena semua tiga pendapat tersebut itu juga membawakan dalil-dalil yang sangat kuat menunjukkan kebenaran madhab mereka. Tapi wallahu a'lam, ya ini kita nggak bisa menetapkan mana yang lebih benar. Tapi yang penting bagi kita mengimani bahwasanya ada timbangan nanti pada hari kiamat, dan kita berusaha untuk menjadikan timbangan kebaikan kita nantinya lebih berat daripada timbangan keburukan. Dan kalimat tersebut yang terakhir menunjukkan akan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu kata para ulama adalah ibadah yang sangat mudah, mungkin yang paling mudah, tapi ternyata keutamaannya luar biasa. Zikir itu semuanya bisa, nggak perlu kita mengeluarkan banyak waktu, banyak tenaga, apalagi mengeluarkan uang untuk berzikir. Nggak. Orang sambil berbaring bisa berzikir, bisa. Sambil kita berjalan, sambil naik sepeda, sambil kita melakukan kegiatan, nggak menyita waktu. Ibu-ibu sambil masak, sambil nyapu, bapak-bapak sambil nyangkul, dia astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah, berzikir dengan ucapan-ucapan yang baik. Maka semuanya akan dihitung, ternyata ya timbangannya tidak ringan, tapi justru malah sangat berat. Oleh karenanya ya para ulama mengatakan zikir itu ya ibadah yang luar biasa, sangat mudah, semuanya bisa, tapi ternyata pahalanya sangat luar biasa. Maka ya banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sulit untuk bersedekah karena keterbatasan harta. Mungkin sulit bagi kita untuk banyak menghafal Al-Quran, bisa pergi haji, umrah dan yang lainnya. Tidak apa-apa, karena kita nggak mampu. Kita perbanyak amalan yang kita bisa.
Jadi antaranya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ya nanti pertemuan berikutnya kalau Allah mengizinkan dan semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan, nanti kita lanjutkan ya membahas hadis yang sama insyaallah. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Bismillah. Mohon tanya. Yeah. Yang berkaitan dengan buku catatan yang ditimbang. Kaitannya dengan ayat wa man utiya kitab dia milik dan wa man utiya Ya. Kaitannya dengan timbangan tadi bagaimana? Ya. Jadi ya wa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Ya. Di situ ya memang setiap amalan yang kita kerjakan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan catatan tersebut nanti pada hari kiamat akan ditunjukkan kepada pelakunya. Ini loh buku catatan kamu. Dan cara memberikannya nanti pada hari kiamat pun berbeda-beda. Caranya berbeda-beda. Ya, maka barang siapa yang diberikan dari sebelah kanan, ya, maka itu tanda baik. Tanda baik bahwasanya buku catatannya kebanyakannya adalah kebaikan. Namun ya kalau ternyata banyak keburukannya, maka cara memberikannya pun tidak baik, yaitu diberikan dari arah kiri. Ya, jadi semuanya akan berlaku untuk semua manusia, tapi caranya pun berbeda. Sama halnya misalnya orang dihisap oleh Allah, berdiri di hadapan Allah, semuanya akan berdiri, tapi cara menghisapnya berbeda. Kan berhisap itu kan ditanya, Allah bertanya tentang nikmat, tentang apa. Ini kalau orangnya baik, Allah bertanya dengan pertanyaan yang penuh dengan rahmat, kasih sayang. Tapi kalau orangnya ini orang yang jelek, Allah menghisapnya, Allah bertanyanya pun dengan kemarahan. Jadi hanya ya cara saja. Semuanya akan dihisap, semuanya dicatat dan semuanya akan ditimbang nanti pada hari kiamat. Hanya saja caranya yang berbeda-beda. Baik. Yang lain? Satu lagi mungkin ibu-ibu. Ada? Ada atau tidak? Kalau nggak ada. Oh ya, satu lagi terakhir. Assalamualaikum Pak. Oh bukan ibu-ibu ini. Oh ya, J. Pertanyaan saya cuma begini Pak. Ya. Adakah wirid atau Dikir, ya. Apa ya? Amalan yang dapat menyebabkan doa kita dikabulkan dengan cepat oleh Allah. Pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua, apakah benar bila ada hamba Allah yang sedang diuji dengan sakit dan dia menerima dengan ikhlas, itu adalah sebagai pengukur dosa? Udah itu aja. Ya, dua pertanyaan yang bagus. Yang pertama, adakah wirid atau amalan-amalan tertentu yang menjadikan doa kita akan cepat dikabulkan? Yang pertama bahwasanya ya agar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita memperhatikan adab-adab dalam berdoa. Ya, adab-adab dalam berdoa. Ya banyak sekali adab-adabnya. Kemudian juga agar doa tersebut semakin berkualitas, semakin mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita cari waktu-waktu terbaik untuk berdoa. Dan tidak kalah penting dari itu, kita menjauhi segala hal yang dapat menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Contohnya misalnya ya kita menghindari untuk makan makanan yang haram dan seterusnya. Kemudian kita berdoa untuk keburukan, maka ini menyebabkan doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang penting, ketika kita berdoa, maka tidak boleh ya di sana itu terburu-buru. Atau terburu-buru itu tergesa-gesa ingin segera doa itu dikabulkan. Itu justru itu akan menghambat doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yustajabud doa ya malam ya'jal.
Doa itu akan dikabulkan oleh Allah selama dia tidak terburu-buru. Artinya dia maksa kepada Allah, ya Allah kabulkanlah doa ini segera, seterusnya. Jadi kita berdoa saja, ya, insya Allah nanti Allah akan kabulkan, ya. Kalau kita kualitas doa kita baik, maka insya Allah Allah akan segera ya kabulkan doa kita. Dan cara Allah mengabulkan doa kita ini banyak sekali. Yang pertama, bisa langsung Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Kita minta A, Allah langsung berikan A. Yang kedua, cara Allah mengabulkan doa, ya, Allah mengabulkan doa yaitu Allah akan memberikan yang lebih baik daripada yang dia minta. Contoh misalnya, contoh mudah. Ya Allah, ya, jadikanlah si fulanah sebagai jodoh saya. Ya, jadikan saya, ya, wanita itu sebagai jodoh saya. Atau mudahkanlah saya untuk masuk ke perusahaan ini misalnya. Maka ya bisa jadi Allah mengabulkan doa tapi tidak memberikan apa yang dia minta. Allah justru malah masukkan ke tempat kerja yang lain, atau justru Allah malah menikahkan dia dengan wanita yang lain. Kenapa? Karena itu lebih baik bagi dia, ya. Ya, dan Allah lebih tahu apa yang baik dari yang lebih baik untuk dia. Itu bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa kita. Itu Allah kabulkan doa kita tapi dengan cara yang lain. Yang ketiga, yaitu Allah akan ganti apa yang dia minta nanti pada hari kiamat. Mungkin di dunia Allah belum mengabulkan, tapi ternyata semuanya akan dikabulkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Dan tentunya di hari kiamat, ya, itu sesuatu yang kita minta akan lebih berharga daripada apabila kita mendapatkannya di dunia. Oleh karenanya ketika mendengar itu, para sahabat mengatakan, kalau begitu saya yang penting berdoa saja. Ada dikabulkan atau tidak, berdoa itu adalah ibadah dan pasti Allah akan mengabulkan. Itu yang pertama. Tadi pertanyaan kedua tadi apa tadi? Pertanyaan kedua tadi apa? Oh ya, orang sakit, ya, sakit atau apapun, ya, musibah yang menimpa kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, ya, apabila ada saukah, duri yang menusuk kaki kita, itu kan sakit sedikit, kita tertusuk duri sedikit, ya. Kemudian kita bersabar, ya, maka itu akan menghapuskan dosa kita. Ya, akan menghapuskan dosa. Iya benar. Jadi orang yang sakit kemudian dia bersabar akan menghapuskan dosa. Dan tidak hanya menghapuskan dosa, akan mengangkat derajat, bahkan nanti ya pahalanya akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada orang sakit ayan. Pada zaman Rasulullah itu ada orang wanita yang sakit ayan. Ayan itu epilepsi. Epilepsi itu kan kambuhnya nggak mesti, ya, kambuhnya nggak mesti. Dia datang kepada Rasulullah minta agar Rasulullah mendoakan agar sembuh. Doakan saya ya Allah, ya Rasulullah, agar sembuh dari penyakit tersebut. Kata Rasulullah, kalau kamu mau saya doakan, ya, maka kamu akan sembuh. Tapi kalau kamu mau bersabar, walakil jannah, kamu akan mendapatkan surga. Kamu pilih mana? Saya doakan sembuh atau tetap bersabar dengan penyakitmu tapi kamu mendapatkan surga? Wanita tersebut minta apa? Ya sudah, saya bersabar, ya, saya bersabar saja, saya pilih surga. Ya, kemudian wanita tersebut tetap dengan penyakitnya tersebut, tapi dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya kambuh dari penyakitku ini, tolong doakan saya agar Allah menjaga saya dari nampaknya aurat. Karena kalau kambuh mungkin ya dia buka aurat dan yang lainnya, maka agar Allah menjaga itu. Kalau kambuh ya biarin kambuh, tapi ya kehormatan dia tidak hancur begitu. Akhirnya dia tetap bersabar dan Rasulullah jamin dia surga. Jadi surga karena bersabar terhadap penyakit atau musibah yang Allah berikan. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.